Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, nama saya Isaura Dwi Selvi. Saya tutor tuton pada mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan TK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi inisiasi pada sesi pertama, yaitu tentang hakikat anak usia dini dan hakikat anak usia TK. Nah, untuk itu, marilah kita simak sedikit materi penyampaian dari saya terkait tentang hakikat anak usia dini dan anak usia TK. Sebenarnya apa sih anak usia dini itu? Kemudian apa bedanya dengan anak usia TK? Nah, untuk itu mari kita sama-sama pelajari karena pada sesi hari ini saya akan menyampaikan kurang lebih 30 menit terkait dengan materi sesi pertama ini. Untuk yang pertama adalah kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya definisi dari anak usia dini. Kalau di luar negeri atau NAEYC adalah mendefinisikan anak usia dini itu rentang usia 0 sampai 8 tahun. Sedangkan kalau di Indonesia itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengatakan bahwasanya anak usia dini itu adalah anak yang rentang usianya 0 sampai 6 tahun. Kemudian definisi dari pendidikan anak usia dini itu seperti apa sih? Yaitu yang pertama adalah eh, pendidikan ya atau upaya pendidikan yang diselenggarakan untuk anak sedari lahir hingga berusia 6 tahun. Nah, menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Sedangkan 6 tahap perkembangan usia dini menurut Bronson ini dikutip dari modul UT ya dengan kode bahan ajar 4107 dasar-dasar pendidikan TK mengatakan bahwasanya ada 6 ya. Jadi ada 6 tahapan yaitu young infants lahir dari 0 sampai 6 bulan, kemudian ada older infants 7 sampai 12 bulan, kemudian ada young toddlers usia 1 tahun, kemudian ada older toddlers usia 2 tahun, dan prasekolah dan kindergarten ya. Nah, di sini kita akan masuk di sini ya sepertinya. Itu usia 3 hingga 5 tahun. Serta anak sekolah dasar kelas rendah atau primary school usia 6 hingga 8 tahun. Nah, tahapan anak usia dini, kalau menurut teori tokoh-tokoh kita ya, tokoh Sigmund Freud itu mengatakan ada 4 nih. Yang pertama adalah tahap oral, yaitu dari usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian ada tahap anal, 1 sampai 3 tahun. Dan yang ketiga adalah tahap palik atau audible 3 sampai 5 tahun dan tahap latensi 5 sampai 11 tahun. Nah, tadi kalau tahapan anak usia dini menurut Sigmund Freud yang pertama adalah tahap oral yaitu dari usia 0 sampai 1 tahun. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari oral itu sendiri ya? Oral tuh area sekitar mulut gitu ya, cara ngomong, baru mau ngomong gitu, makan, mengunyah. Nah, bagaimana tahapan awal ini ya masih di oral seperti itu ya. Yang pertama, ya ini adalah anak belajar mengenali lingkungan sekitar lewat mulutnya, menggunakan mulutnya guna memenuhi rasa penasaran dan mencapai kepuasan terhadap rasa penasarannya tersebut. Perkembangan penting lain dalam fase oral ini adalah adanya pertumbuhan gigi yang mendorong anak untuk menggigit. Nah, salah satunya tahap oral itu adalah makan, ya, menangis, bercerita, mungkin ya. Kalau bercerita belum sih ya mungkin. Mungkin ngoceh, ngomong, menyuap-cuap, seperti itu ya. Jadi ini fase di mana anak usia dini ini masih belajar lebih banyak melalui mulutnya. Kemudian tahap anal, nah usia 1 sampai 3 tahun. Nah, di mana pada tahapan ini aktivitas gerak anak menjadi lebih intens karena pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak. Nah, tahapan anal pada anak ini merujuk pada perkembangan pencernaan dan fungsi pembuangan kotoran oleh tubuh cukup pesat, sehingga pada usia ini anak diarahkan untuk mulai toilet training. Nah, tahapan anal ini, jadi anak-anak ini sudah namanya sudah melewati masa MPASI tentu saja karena sudah lebih dari 6 bulan.
Jadi dia sudah belajar mengkonsumsi banyak makanan dan sudah berat ya, sudah keras makanannya, sudah bisa makan nasi ayam ya yang sudah berat-berat, bukan lagi yang dilunakkan. Jadi ini adalah bagaimana fase dia belajar ya untuk membuang kotorannya gitu ya. Nah, disinilah kalau dari pengalaman dari keluarga kami gitu ya, dari keponakan saya itu memulai toilet training itu di usia ini. Kenapa? Karena ketika dia di TK nanti sudah bisa dilepaskan kayak gitu ya. Jadi dia sudah mandiri. Nah, di usia inilah tahapan awal belajar toilet training. Mulai dari pipis dulu nih, misalnya ada tanda-tanda ingin pipis, langsung kita bawa lari ke kamar mandi kayak gitu. Apalagi tuh ya lebih ke buang air besar itu biasanya lebih terlihat tanda-tandanya. Anaknya diam, ngejen gitu ya. Jadi langsung kita bawa, kita angkat ke kamar mandi. Nah, itu kebiasaan yang dibawa oleh saudara kakak saya gitu ya, ngajarin anaknya seperti itu. Jadi ketika di TK, bahkan dia sudah bisa cebok sendiri. Jadi iya, jadi di usia 4 tahun dia sudah bisa cebok sendiri. Nah, usia 1 sampai 3 tahun tuh setidaknya belajar untuk ke kamar mandi dulu. Membiasakan ketika ingin buang hajat itu ke kamar mandi dulu. Jadi dia sudah tahu kode alam. Dan jangan biasakan seperti orang zaman dulu ya, misalnya ketika mau pipis sembarangan di bawah pohon gitu ya, misalnya mentang-mentang lagi main di luar, pipisnya di bawah pohon kayak gitu kan. Atau mau BAB digali dulu tanah gitu ya. Nanti BAB di situ kan. Jadi kita itu kok di desa-desa masih seperti itu. Kalau saya zaman dulu ya teman-teman eh, saya pernah lihat gitu ya. Terus kemudian cara membuang kotoran sembarangan pipis sembarangan di bawah pohon kayak gitu anak-anak karena atau di apa ya kalau bahasa Indonesianya selokan gitu kah? Ketika melihat selokan mau pipis langsung aja buang di situ gitu kan. Padahal itu bukan tempatnya. Nah, usia inilah yang mengajarkan anak beradaptasi ya. Beradaptasi bagaimana cara pipis, pipis, BAB gitu ya. Kemudian tahapan selanjutnya ada Palik, Palik ya Oedipal, usia 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, anak mulai menaruh perhatian pada alat kelaminnya. Waduh, nah jadi pada usia ini anak itu sudah menangkap ya, rupanya saya dengan individu lain itu ada bedanya loh. Apalagi misal anaknya laki-laki dan berteman punya teman dengan perempuan kayak gitu. Nah, pasti cara pipisnya beda gitu ya. Terus tekstur apa ya? Rambutnya mungkin bisa dilihat dari rambutnya biasanya perempuan panjang-panjang, yang laki-laki pendek rambutnya kayak gitu. Pakaiannya beda kayak gitu kan. Tapi lebih di sini lebih ditekankan pada anaknya sendiri. Anak usia dini pada usia 3 sampai 5 tahun ini mulai memahami kalau dirinya itu adalah laki-laki dan dia dirinya itu adalah perempuan kayak gitu. Jadi dia tahu kalau dia laki-laki, kalau dia itu perempuan kayak gitu ya. Dia tahu mainan apa yang harusnya dia mainkan sesuai dengan alat kelaminnya. Biasanya ini pengaruh dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu peka ya, maksudnya memberikan rangsangan kepada anak sejak dini, bahwasanya anak laki-laki mainnya lebih ke mobil-mobilan gitu kan, temannya dipertemukan dengan sesama lelaki kayak gitu ya. Jadi kebiasaan dia dengan gendernya sejak kedini itu kuat gitu ya. Karena kan kita takutnya ketika dewasa dia ada menyimpang gitu ya, merubah gendernya kayak gitu kan misalnya. Nah, kalau dari kecil dia sudah bisa membedakan alat kelaminnya dan dia sudah tahu kalau dia laki-laki harusnya mainnya seperti ini, kalau dia perempuan harusnya main seperti ini. Kemudian di sini ya yang lebih urgentnya lagi adalah ketika eh, anak yang sudah tahu jenis kelaminnya ini biasanya dia mulai penasaran, pengen tahu gitu kan, atau dia tidak tahu kalau ketika dia sering memainkan itu adalah tindakan yang tidak sopan misalnya seperti kan terkadang lebih ke saya lihat itu ya itu jadi di keponakan saya gitu. Jadi dia di usia eh, rentan 3 tahun itu ketika tidur tuh nggak sadar sudah pegang-pegang alat kelaminnya sendiri. Nah, mungkin di sini kan dia ketidaksadarannya gitu ya, kita mulai mungkin membiasakan anak untuk
berhati-hati ketika menyentuh alat kelaminnya sendiri di tempat umum ataupun di rumah tidak membiasakannya kayak gitu ya. Nah, itu kan alat untuk membuang hajat kayak gitu. Kemudian tadi kan kalau di usia 1 sampai 3 dia udah biasa nih toilet training ya, ke kamar mandi dulu minimal gitu ya. Buangnya tuh di kamar mandi, tahu tempat buangnya. Nah, di sini fokus. Nah, di sini saya lihat dari keponakan saya dan sudah benar-benar diterapkan, dia bisa cebok sendiri pakai tangannya sendiri. Bahkan orang tuanya itu sudah meninggalkan anaknya ketika BAB, dia sendirian, berani sendirian, jalan sendirian, cebok sendirian dan tahu cara ambil sabunnya kayak gitu. Jadi di usia ini biasanya dia tuh sudah pinter. Kalau mama, papanya tuh sabar gitu ya, tabah untuk mengajari dan menemani, terutama menemani anaknya. Nah, tapi di sini kan anak yang sedang belajar menyentuh gitu ya, membersihkan dan menjaga alat kelaminnya sendiri itu tetap harus didampingi karena perlu dikasih tahu. Ada kan lagu ya, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena karena sayang. Karena sayang, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya ibuku, hanya diriku yang boleh menyentuh. Nah, mohon maaf mungkin ini agak lagu ini agak sedikit rancu karena hanya ibuku yang boleh menyentuh. Kita nggak tahu ya, masih banyak kasus ya, meskipun tidak dominan semua perempuan. Tapi kebanyakan laki-laki gitu ya. Jadi kebanyakan laki-laki yang ayah kandung sendiri bisa menyentuh-nyentuh maaf anaknya atau kakeknya gitu ya. Misalnya laki-laki kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Ya kita titipkan. Kita tidak tahu namanya setan atau siapa godaan nafsu kayak gitu yang ingin memegang-megang nggak ada yang tahu. Tapi kalau ibu sendiri biasanya itu lebih eh, aware ya, lebih perhati dan peduli gitu ya dengan keadaan anaknya. Jadi jangan sampai anak itu diajarkan untuk lepas celana di depan siapapun tidak bisa kayak gitu ya. Meskipun itu dengan ayahnya sendiri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hati-hati. Kemudian pada tahapan selanjutnya adalah tahap latensi. Ini menurut Sigmund Freud, itu adalah tahapan perkembangan yang anak cenderung kuat pada interaksi sosial dan intelektual. Pada tahapan latensi ini merupakan kesempatan baik untuk menumbuhkan semangat, mendorong anak yang haus akan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman penting lainnya, seperti benar salah, hukuman, dan pujian, serta lainnya. Nah, di sini makanya anak usia TK itu biasanya masuk di sini tahap latensi ini ya. Jadi dia sudah siap untuk berinteraksi sosial dan menambah wawasan baru. Nah, biasanya kalau usia di bawah 35, di bawah 5 tahun tadi, di bawah balita, masih di bawah mama papanya. Nah, masih pembelajaran bersama orang tua gitu ya, training di rumah dulu nih untuk persiapan sosial. Nah, tapi kalau di sini dia sudah bisa tuh dengan teman sejawat kayak gitu ya, mulai menghargai teman sejawat. Nah, makanya masuk nih dengan 6 aspek perkembangan biasa yang kita dengar, yaitu aspek kognitif, sosial, bahasa, nilai agama, moral, seni, dan sebagainya. Kemudian pada fase inilah, nah TK, anak TK tuh masuk di sini. Nah ini ya kita mau pelajari hakikat dulu sementara tentang anak usia dini. Kemudian hakikat anak taman kanak-kanak. Ini lucu sekali adiknya ya. Jadi ini kalau sudah di TK, taman kanak-kanak itu usia berapa sih? Kalau kita perhatikan saat ini ya, usia taman kanak-kanak itu kan ada kelompok A dan ada kelompok B gitu ya dibagi jadi 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Nah, kalau di sini, ini beberapa eh, presentasi yang saya sampaikan ini adalah diambil dari modul UT, em, modul 1 ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri di RBV ya, www.ut.pusaka.ac.id. Jadi di situ bisa dicek untuk dibaca lebih detailnya karena di sini adalah sekilas kita sharing tentang secara umum definisi dari
anak usia dini dan anak taman kanak-kanak. Yang pertama adalah Martha B. Bronson itu mengatakan anak prasekolah atau preschool kindergarten dimulai sejak usia 3 sampai 5 tahun. Nah, mungkin kalau di Indonesia memang sebenarnya udah ada ya, kan dibagi dengan tiga jenis lembaga, TPA, KB, dan TK. Nah, kalau menurut Bronson sendiri itu kalau di preschool awal untuk persiapan ke sekolah, sebelum sekolah itu usia 3 sampai 5 tahun nih idealnya. Usia kelompok bermain ke TK gitu ya kalau untuk menuju ke sekolah ke ke SD gitu ya. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, usia taman kanak-kanak atau taman Indria adalah usia 7 di bawah 7 tahun. Nah, ini adalah usia masih eh, persiapan menuju sekolah dasar. Nah, anak-anak usia ini biasanya adalah anak yang disebut dengan biasa kita dengar golden age ya. Jadi masa keemasan, masa dia masih belajar. Seperti itu. Kemudian hakikat anak usia dini lebih kepada tahap di mana anak mulai diperkenalkan pada sekolah formal. Sekolah formal bagi anak usia dini adalah TK. Jadi, dia tidak langsung kaget ketika dia mau sekolah dasar. Pas dia SD, dia nggak kaget lagi. Dia sudah terbiasa interaksi dengan teman, dia disiplin. Mungkin kalau di secara teoritis ya, anak usia taman kanak-kanak ini namanya saja sudah taman ya. Jadi taman tuh bermain gitu ya. Jadi bermain bagaimana sih anak itu ditempatkan di sekolah itu bermain gitu ya. Nah, jadi anak itu apakah dia sudah siap atau belum untuk ke jenjang TK gitu ya. Jenjang sekolah dasar maksud saya. Jadi ini kita lihat lagi selanjutnya ini. Kemudian taman kanak-kanak adalah tempat untuk menumbuh kembangkan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Ya, kita coba dulu. Apakah? Kemudian kita masuk ke taman kanak-kanak. Nah, taman kanak-kanak adalah tempat yang tepat untuk menumbuh kembangkan jasmani rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki tahap perkembangan selanjutnya atau masuk ke SD. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu kan tadi udah paham bahwasannya anak usia taman kanak-kanak itu kisaran 4 sampai 6 tahun kalau di Indonesia sendiri. Nah, saat ini disampaikan juga memang kalau kelasnya itu terbagi menjadi kelas A dan kelas B. Nah, di Taman Kanak-Kanak ini terbagi menjadi dua juga ya. Kalau kita tahu ada yang Islam, Kemenak, kalau di Kemenak itu ada RA, kalau di Kemendikbud itu ada TK. Nah, sama aja sebenarnya, tapi programnya biasanya lebih ke keagamaan kalau di RA. Kalau lebih ke keagamaan Islam, kalau di TPA itu maksud TK secara umum biasanya nasional itu lebih ke semua agama bisa kayak gitu ya. Kemudian, nah bagaimana sih orang tua itu bisa menentukan ya taman kanak-kanak itu sebenarnya yang bagusnya yang kayak gimana itu tergantung pengennya anaknya jadi apa. Kalau kita sebagai orang tua yang cerdas atau guru yang cerdas ya kita paham bahwasanya di TK itu bukan tempat untuk em, anak sudah pintar matematika, sudah pintar menulis, membaca, bercerita bisa jadi kalau bercerita ya, tapi membaca, menulis, dan berhitung itu bukan tempatnya di TK. Jadi diingatkan sekali lagi, ketika Bapak Ibu sudah pernah dengar program gerakan transisi PAUD ke SD, jadi tugasnya guru SD lah yang mengajarkan cara membaca, berhitung, dan menulis. Tapi tugasnya guru PAUD itu adalah menemani anak bermain seraya mengenal. Kayak gitu ya. Nah, kalau di sekarang kebijakan barunya adalah guru-guru SD awal itu rata-rata saya
perhatikan sudah banyak teman-teman saya lulusan PG PAUD itu ngajar di SD, tapi di kelas awal. Nah, di kelas awal itulah mereka belajar transisi dari mengenal ke membaca kayak gitu. Tapi dari membacanya sudah mulai seperti pakai LKS atau mulai ada bermainnya sambil belajar membacanya kayak gitu ya. Jadi nggak kebalik, nggak di TK-nya dia malah sudah belajar pakai LKS, pakai garis-garis gambar kayak gitu. Nggak, nah kesempatan ini ada di SD kayak gitu. Dia di TK ini adalah kesempatan dia bermain, mengeksplor dan mengenal, gitu ya. Kemudian untuk karakteristik anak usia TK itu dalam modul UT juga ya, ini saya kutip itu Maria Montessori dalam Harlock itu mengatakan pada tahun 1978. Jadi ini buku babon ya. Kutipan ini karena tokoh ya, jadi boleh menggunakan tahun-tahun lama karena dia tokoh pencetus teorinya gitu ya. Berpendapat bahwasanya anak usia 3 sampai 6 tahun adalah anak usia taman kanak-kanak atau preschool yang masa periode sensitif atau masa peka. Nah, jadi pada periode inilah perlu namanya diberikan rangsangan, diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Misalnya, jika masa peka untuk berbicara pada periode ini tidak terpenuhi, maka anak akan kesukaran berbahasa pada periode berikutnya. Nah, di sini dia kalau misalnya di rumah kan biasa main handphone nih, misalnya akibat dampak COVID-19 kemarin, anak biasa main HP, hanya kenal dengan keluarganya atau temannya tuh sedikit, kayak itu ya, kurang sosialisasi, kurang main di luar. Biasanya bahasanya tuh kan kurang gitu ya. Apalagi meskipun dengan ibu misalnya, tentu akan berbeda ya cara dia menanggapi ketika dia bersama dengan teman sebayanya. Nah, dia kan harus belajar itu. Dia harus membiasakan diri berinteraksi dengan orang sebayanya kayak gitu ya. Nah, inilah fungsinya masa TK ini. Jadi, usia ini dia ditingkatkan lagi cara belajar berbicara sesama teman sebayanya dengan berbicara dengan orang lain, orang dewasa kayak gitu ya, mengenal kedisiplinan kayak gitu untuk persiapan dia ke SD atau periode selanjutnya. Kemudian pada usia taman kanak-kanak, anak berada pada periode pembentukan diri, self construction. Jadi membentuk konstruk ya, membentuk dirinya sendiri. Dia menjadi anak yang kalau dulu saya pengalaman waktu saya masih S1 itu Hmm, anak itu dari awalnya tuh pendiam. Jadi dia tuh pendiam ketika awal-awal masuk sekolah aja. Ketika saya awal-awal kenal dia, dia tuh pendiam. Setelah 3 bulan kemudian dia tuh mulai banyak ngomong. Nah itu, ketika dia tuh selalu diajak. Nah ternyata dia ya dipancing, diberi rangsangan di TK inilah yang akhirnya membentuk dirinya dia bisa gitu ya, bisa ngomong kayak gitu di depan umum. Kemudian dengan dorongan ini, anak secara spontan, uhui, berupaya mengembangkan dan membentuk dirinya melalui pemahaman terhadap lingkungan. Selain itu, juga anak berada pada masa sensitif, yaitu masa ditandai dengan begitu tertariknya anak pada suatu objek atau karakteristik tertentu dan cenderung mengabaikan objek-objek lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu pahami juga ya, bahwasanya anak usia TK ini anak yang sangat amat eh, aktif yang pengen tahu. Jadi dia menggali ilmu ya kalau dia misalnya penasaran banyak hal. Karena kan di rumah dia tidak mendapatkan hal itu. Nah di sekolah inilah ya kesempatan dia untuk mendapatkan hal itu. Oke, mungkin itu tadi sedikit ya penyampaian materi saya tentang hakikat anak usia dini secara dasar ya, secara fundamental dan secara umum dulu. Lebih lengkap dan rincinya itu ada di modul UT, BMP atau RBV ya, bisa dicek di UT Pustaka, itu kodenya 4107, dasar-dasar pendidikan TK. Nah, di sana lebih detailnya tentang hakikat pendidikan anak TK gitu ya, dan hakikat anak usia dini. Nah, untuk sesi selanjutnya, materi inisiasi selanjutnya, itu akan disampaikan di sesi 2 gitu ya.
Nah, maka dari itu Bapak Ibu silahkan mempelajari materi sesi ini. Ini kita buka ruang diskusi, ruang kok diskusi ya, ruang sharing, ruang sharing bersama. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lanjut ke ruang diskusi e-learning UT gitu ya, LMS. Nah, Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya dan sudah mendengarkan sedikit penyampaian materi dari saya. Kalau ada masukan, kritikan, tambahan, itu adalah sebuah apa ya, appreciate dan sebuah eh, kebanggaan bagi saya kalau saya dikritik atau dikasih masukan. Misalnya ada kekurangan atau misalnya Bapak Ibu punya pendapat lain, nah itu boleh sekali disampaikan di melalui identitas saya ini, bisa di melalui sosial media atau email seperti itu, sauradwis2239@gmail.com. Nah, bisa dicek di Orchid ID saya, di situ ada email saya. Nah, nanti Bapak Ibu apabila ada yang ingin kita sharing sama-sama, diskusi sama-sama bisa di sana. Dan untuk mahasiswa UT juga bisa langsung sampaikan di e-learning ya. Bisa di-sharing di situ. Kemudian jangan untuk mahasiswa Universitas Terbuka jangan lupa untuk tidak melakukan tindakan plagiasi ya, tidak mengcopy paste jawaban dari internet dan teman, terutama temannya gitu ya, karena akan terlihat di urutan siapa duluan yang mengupload jawaban. Nah, maka nilainya akan paling rendah gitu ya, dapatkan nilai terendah-rendah. Baik, mungkin itu tadi sedikit penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. See you di materi selanjutnya. Terima kasih.